Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sus dan Pak Faris beserta teman-teman Rombel H. Saya Devi Milasari akan mempresentasikan tentang tanggung jawab moral keilmuan. Nah, ada 5 materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama tentang komponen-komponen pembangun ilmu. Ada fakta, teori, fenomena, dan konsep. Fakta adalah data yang dapat dibuktikan secara empirik. Teori merupakan definisi dan proposisi yang saling berhubungan. Nah, sedangkan fenomena merupakan gejala atau kejadian yang ditangkap indera manusia. Sedangkan konsep merupakan penyederhanaan dari fenomena. Menurut Bahem ada 6 komponen penting ilmu pengetahuan: masalah, sikap, metode, aktivitas, kesimpulan, dan pengaruh. 1. Masalah. Masalah mana yang dianggap mengandung sifat ilmiah? Nah, ada 3 ciri masalah, yaitu terkait dengan komunikasi, sikap ilmiah, dan juga metode ilmiah. 2. Sikap. Ada 6 ciri sikap ilmiah, yaitu keingintahuan, spekulatif, objektif, terbuka, menangguhkan penilaian, dan bersifat sementara. 3. Metode. Ada 5 langkah menurut Bahem, yaitu memahami masalah, menguji masalah, menyiapkan solusi, menguji hipotesis, dan memecahkan masalah. 4. Aktivitas. Aktivitas penelitian ilmiah meliputi observasi, membuat hipotesis, menguji observasi dan hipotesis. 5. Kesimpulan. Kesimpulan penelitian ilmiah bersifat sementara dan tidak pasti. Dan 6. Pengaruh. Ilmu pengetahuan memiliki 2 pengaruh, yaitu pengaruh terhadap teknologi dan industri, dan pengaruh terhadap peradaban manusia. Nah, sedangkan menurut Petersen, ilmu pengetahuan memiliki 4 komponen utama, yaitu perumusan masalah, pengamatan dan deskripsi, penjelasan, ramalan, dan kontrol. Materi kedua, sumber-sumber ilmu. Nah, ada 5 sumber-sumber ilmu. Yang pertama, pikiran atau rasionalisme. Nah, logika mempelajari hukum patokan. Nah, rumus berpikir psikologi juga membicarakan tentang aktivitas berpikir. Yang kedua, pengamalan atau empirisme. Nah, pengalaman menjadi sumber pengetahuan yang diperoleh dengan cara observasi atau penginderaan. Yang ketiga, intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi ini bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Nah, yang keempat, wahyu, identik dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh setiap manusia. Nah, wahyu ini merupakan pengetahuan yang bersumber dari Tuhan, seperti adanya Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya. Yang kelima adalah orang yang memiliki otoritas, yaitu mereka yang punya kesaksian dari pengalaman dan pengetahuan yang berkenaan dengan sesuatu, misalnya dengan pengakuan melalui gelar, hasil publikasi resmi seperti buku-buku, dan lain sebagainya. Next, materi yang ketiga tentang etika keilmuan. Nah, apa sih etika keilmuan itu? Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Nah, etika keilmuan ini biasanya digunakan oleh para ilmuwan untuk mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Lalu, apa tujuan etika keilmuan? Nah, tujuannya yaitu agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang dapat mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Next, pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu kepada elemen kaidah moral, yaitu tentang hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma yang bersifat utilitaristik atau kegunaan. Nah, materi keempat, sikap ilmuwan. Menurut Profesor Harsojo dalam Liza menyebutkan ada 6 macam sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh ilmuwan. 1. Objektivitas. Dalam peninjauan yang penting adalah objeknya. 2. Sikap serba relatif. Ilmu tidak mencari kebenaran mutlak. Yang ketiga, sikap tidak memihak pada etik, mengembangkan ilmu untuk kebahagiaan manusia. Yang keempat, sikap skeptis, yaitu sikap untuk selalu ragu-ragu terhadap pernyataan yang belum terbukti kuat argumennya. 5. Kesabaran intelektual. Ilmuwan harus sanggup menahan diri dan kuat untuk tidak menyerah pada tekanan. Dan sikap yang terakhir, kesederhanaan. Para ilmuwan harus bersikap
tentang cara berpikir, menyatakan, dan membuktikan dengan sederhana. Nah, materi yang kelima, kesadaran moral. Nah, kira-kira apa ya kesadaran moral itu? Nah, kesadaran moral merupakan pengetahuan tentang adanya baik dan buruk. Nah, hal tersebut disebut dengan kesadaran etis atau kesadaran moral. Kemudian, kesadaran moral yang sudah timbul dan berkembang selanjutnya akan disebut dengan kata hati. Kesadaran moral ini tidak selalu ada pada manusia. Ada waktunya manusia belum sadar akan tindakannya. Misalnya saja, waktu manusia masih kecil. Nah, maka manusia memerlukan pertolongan orang lain. Misalnya lewat pendidikan yang berupa keteladanan, penyuluhan, dan bimbingan agar manusia dapat memunculkan suatu kesadarannya. Nah, teman-teman, dalam keilmuan, nilai dan norma yang harus berada pada etika keilmuan adalah nilai dan norma moral. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Nah, ilmuwan yang tidak memiliki moral akan menyalahgunakan ilmu yang dimilikinya. Nah, teman-teman, begitu pentingnya ya kesadaran moral bagi diri kita maupun juga bagi para ilmuwan. Jika kita sudah memiliki ilmu, kita harus bisa memanfaatkan ilmu tersebut dengan baik. Kita tidak boleh menyalahgunakan ilmu tersebut. Kita juga harus memiliki kesadaran dalam setiap tindakan. Kita harus memilih dan memilah mana tindakan yang baik dan buruk. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Berikut adalah bahan diskusinya. Sebagai seorang mahasiswa, kesadaran moral yang seperti apa yang dapat kita lakukan di era pandemi saat ini? Jelaskan menurut pendapat kalian masing-masing ya. Presentasi saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.